Oke, sambil menunggu yang lain ya. Please prepare your notebook and show me through your cam. Everybody, please prepare your notebook and show me through your camera. Iya, oke, udah ada beberapa. Zaikra sama Tara. Where are the others? Come on, prepare your notebook. Putri, Ali, Yaya, oke, Farhan. Yang baru datang, please prepare your notebook and show me through the camera. Okay, that is good. Ferdi nggak kelihatan. Anis, oke, sip. Well, thank you. Oh, udah banyak yang hadir. Okay, let's start our class today by having a prayer. Berdoa dipersilakan. Finish. Baik, selamat datang kembali semuanya di kelas TPS kuantitatif bersama saya Mr. Kurniawan. Minggu lalu kita sudah membahas salah satu materi yaitu aritmatika dan aljabar. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang lain, masih tetap TPS kuantitatif. Yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan bangun datar, bangun ruang, sudut-sudut. Ada yang tahu? Bangun ruang, bangun datar, sudut-sudut. Ada yang tahu kira-kira materinya namanya apa nih? Submaterinya. Jawab Ferdi nih. Geometri ya, benar sekali ya. Materi geometri ya. Nah, mari kita mulai. Kita review dulu mungkin ya sudut-sudut. Nah, ini kayak gini ya. Salah satu contoh sudut-sudut. Jadi ada beberapa aturan yang perlu kalian ketahui gitu ya. Ketika ada bentuk seperti ini, sudut L1 sama K1 itu sama. Ini sifat-sifatnya ya. Begitu juga L4, K4, L3, K3, L2, K2. Kemudian yang sama lagi adalah, nah ini, K2, K4. K2 sama dengan K4. Begitu juga K1 sama dengan K3. Ini juga sama nih, L2 sama L4 sama, bertolak belakang ya. Bertolak belakang. Oke, kemudian ada lagi hubungan yang kayak gini. K1 tambah K2 sama dengan 180 derajat. K1 tambah K4 sama dengan 180 derajat. Ini ya, makanya kalau garis lurus 180 derajat. Oke, ini sekedar review aja sifat-sifatnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita, salah pencet. Mari kita latihan soal ya. Nah, silakan dicoba kerjakan 10 menit without kalkulator ya, tanpa kalkulator, silakan.
Ada 4 soal ya. Bagi yang sudah selesai menjawab bisa ditulis di kolom chat seperti biasa. 10 minutes, 10 minutes. Oh, udah ada yang mulai jawaban masuk. Oke, lanjutkan, lanjutkan. Six minutes left.
Oke, sudah mulai bermasukan jawaban. Masih 5 menit, santai. Oh, ada jawaban yang berbeda. Menarik, menarik, menarik. 5 minutes. Still 5 minutes. Yang sudah selesai, you can check again. Yang belum selesai, tetap silakan kerjakan. Three minutes left. Yang masih mengerjakan silakan tetap dikerjakan. Kalau belum selesai keempat-empatnya, ditulis dulu aja jawaban yang sudah selesai atau ketemu jawabannya di kolom chat ya. I need to see how fast you can work on the geometry. One minute live. 1 minute. Thirty seconds. Twenty.
10, 5. Oke. Time is up. Let's see the answer ya. Bisa jadi jawaban Mister salah, so check with your answer. If you find any difficulties, you can ask which part, which question, so we can discuss about it. Nah, ini jawaban dari Mister. Silakan dicek. Bandingkan dengan jawaban kalian. Apakah ada jawaban yang berbeda? Atau ada kesulitan? Silakan. Bisa ditanyakan nomor mana yang mau dibahas. Silakan dicek dulu ya. Kalau misalnya nggak ada yang mau dibahas, udah bisa semua, oke. Silakan konfirmasi di kolom chat. Clear, sir. Nah, gitu. Oke, ya. Ada yang mau dibahas ini. Oke, baik. Semester tunggu 30 detik lagi. Apakah ada lagi nomor selain yang sudah disebutkan untuk dibahas? Oke. Oke, ya. Banyak yang request nomor 3. Ada juga beberapa yang request nomor 2. Mari kita bahas dulu yang paling banyak di request ya, nomor 3. Coba Mr. Raja berdiskusi. Tapi semuanya berdiskusi ya, cuman Mr. Raja ngobrol aja yang ini. Anis bisa aktifkan mikrofon. Saya, Sir. Iya. Apa kesulitannya nomor 3, Nis? Ya. Kalau ide ngerjainnya dapat nggak, Nis? Nis? Apa, Sir? Ide ngerjain nomor 3 gimana? Dapat nggak? Idenya aja deh, idenya dulu. Nyari sudut-sudutnya kan? Ya, nyari sudut-sudutnya. Apa gunanya PE? Apa gunanya PQ sama dengan PR sama dengan RS? Yang lain boleh jawab ya di kolom chat, silakan. Panjangnya sama kah? Panjangnya sama berarti. Yang ini panjangnya sama ya, PS. Kemudian PR. Terus ini PQ. RS, Sir, yang sama. Oh, RS. Salah. RS itu yang ini ya. Oke. Baik, ini kan bangun datar yang dibentuk ini bangun datar apa namanya, Nis? Apa? Segitiga. Segitiga. Coba kita lihat dulu ya, salah satu segitiga ya. PRS segitiga apa? Jenis segitiga apa nih PRS? Sama kaki. Sama kaki. Berarti apa yang sama nih? Sudut yang sama di sebelah mana? Kiri kanannya yang Di kanannya. Ini ya. Berarti ini alfa. Alfanya 25 kan? Nggak tahu kan? Iya. 25. Sekarang kalau segitiga PQR, apa yang sama, Nis?
Itu sama sisi kah? Sama kaki kah juga? Yang diketahui apa yang sama panjangnya? Sama sisi Sama sisi, berarti kaki. Peki. Nah, ini sudutnya sama ya. Kita misalkan theta aja deh. Oke, karakteristik segitiga. Jumlah ketiga sudutnya berapa? 180. Jumlah sudut-sudutnya adalah 180 ya kan? Nah, sekarang mari kita coba dulu. Kalau mau mencari gamma ini ya, mencari gamma. Ini kita misalkan apa ya ini ya? Beta deh ya, beta. Kalau mau mencari gamma, kita bisa menggunakan garis lurus ini nih. SP dan seterusnya. Kalau garis lurus, sudutnya berapa? 180. 180 juga. Berarti bisa dong Mister tulis nih 25 tambah beta tambah gamma sama dengan 180. Oke, ini yang pertama ya. Nanti kita hubungannya ke gamma soalnya. Nah, untuk mencari gamma berarti kita perlu nilai siapa? Beta. Beta, exactly. Beta di segitiga mana nih? Segitiga RQ, PQR. PQR. Jumlah sudut-sudut dalam segitiga? Hmm. 180 juga ya kan? Nah, kan gini. Wah, ternyata buat mencari gamma perlu beta, buat nyari beta perlu theta. Theta kira-kira bisa didapatkan di mana nih? Itu seberangannya sudut yang di R kah? Nah, ini ya, yang di R ya, sini ya. Nah, kita cari Iya. dulu ini misal delta gitu ya, delta. Kalau 130. kita, gimana nih? 130 bukan. 130, dapatnya gimana nih? Itu sudut yang di S sama yang di P ditambah terus 180 kurang itu. Oke, ini segitiga PRS ya. 25 tambah 25 tambah delta gitu kan sama dengan 180. Berarti delta sama dengan 80 kurang 130. Good. Nah, hubungannya delta sama theta apa nih? Kan kita mau nyari theta dulu ya. itu seberangannya. Ya, garis lurusnya ya. Ya, Berarti kalau kita tulis delta plus theta akan sama dengan 180. Deltanya 130 nih. Berarti tetanya berapa nih? 50. 50. Yang lain juga silakan jawab ya di kolom chat ya. Theta 50 masukkan ke sini nih. Betanya berarti berapa betanya? Nah, kan gini ya. 80. 80. Masukin sekarang betanya ke sono. Set, ke bawah sini. Kan? 25 tambah betanya 80 tambah gamma sama dengan 180. Gammanya berarti 10 kurang 25 kurang 80. Berapa nih? Ya, dapat? Ya. Any question? Number 3. Silakan. Wah, kok panjang surat caranya. Ya, memang begini ya, cara sistematis. Maksudnya cara yang menggunakan sifat yang umum diketahui. Itu kayak gini. Oh, biar tahu itu segitiga sama kaki. Oh, ini. Ciri-ciri segitiga sama kaki adalah pada sisi segitiga dua kan punya tiga sisi nih segitiga. Dua sisinya sama, nah itu sama kaki.
Kalau sisi-sisinya sama semua, itu sama sisi namanya. Ini panjangnya sama semua, karena sama sisi. Nah, dari mana tahu segitiga sama kaki? Ini PQ sama dengan PR sama dengan RS. Ya udah tandai aja. PQ sama dengan PR. Berarti PQR ada dua sisi yang sama kaki. Habis itu apa lagi nih? PRS, RS sama PR kan sama nih di sini. PRS juga segitiga sama kaki kayak gitu. Anyone else question? Bisa sambil dicatat silakan. Kalau udah clear, nggak ada pertanyaan, konfirmasi di chat ya. Question? Nggak ada pertanyaan? Oke. Kita bahas yang nomor 2. Nah, ini sekarang segitiga juga nih. Luas daerah segitiga sama sisi adalah 16/3. Maka keliling segitiga tersebut adalah segitiga sama sisi ya. Oke. Ini sama sisi-sisinya. Kita misalin aja sisi-sisinya A, A, A. Nah, kecil ya. Nah, kalau sama sisi, berarti kan seimbang nih, sudut-sudutnya berarti sama. Sudut total segitiga berapa tadi? 180 ya. Kalau ada 3 sudut, berarti masing-masing sudut berapa? 60, good. 60 derajat. Oke. Nah, sekarang kita akan sedikit menggunakan trik, nama triknya adalah trigonometri. Rumus luas dulu ya, rumus keliling dulu ya. Keliling ini kan nanti A tambah A ya, atau 3A. Nah, jadi tujuan kita adalah mencari A. Yang diketahui di sini adalah luas. Luas segitiga rumusnya gimana luas segitiga? Iya, setengah alas kali tinggi. Alasnya kita tahu A nilainya juga sama A. T-nya nih yang belum kita tahu nih. T-nya belum kita tahu, maka kita agak perbesar dulu nih gambarnya. Ini kalau segitiga ini dibagi 2 gitu ya. Nah, ini yang garis hijau ini adalah nanti menjadi tingginya. Dibagi 2 sehingga dia akan menjadi segitiga apa ini namanya? Siku-siku. Iya, benar, siku-siku. Exactly. Sudutnya 60, ya kan? Yang ini A. Ini setengah A. Berarti yang di sini berapa? Ini T-nya berapa? Pakai hubungan trigonometri. T per A. T ini kan sisi depan ya. Depan per miring akan sama dengan sin
60. Oh, pencet, sorry. 60. T sama dengan A dikali sin 60. Kan gini ya. Maka T akan sama dengan A dikali setengah akar 3. Sin 60 setengah akar 3. Oke. Baru masukin aja ke persamaan ini nih. L sama dengan bla 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 ini. Nah, Mister pindah dulu nih ke atas. Ting, gitu ya. Luasnya 16 akar 3. Kita masukin aja setengah akar setengah alasnya A kali T. T-nya adalah A kali setengah akar 3. Ini sama-sama di akar 3, coret. Coret. Setengah kali setengah, seperempat A kali A kuadrat. Berarti seperempat A kuadrat sama dengan 16. Pindah ruas, set. Ketemu nilai A-nya adalah berapa nilai A-nya? 8. Ya, benar. 8. Ya sudah, berarti kita nyari keliling nih. 3 kali A-nya udah ketemu 8. 24. Question. Oke, clear ya. Good. Kalau yang kurang clear, tanyakan ya. Oke, next. Soal geometri. Emang biasanya geometri lebih lama ngerjainnya daripada aritmatika ya. Ini dia. Another 10 minutes. 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Sama kayak tadi ya, yang sudah nunggu jawabannya langsung aja ditulis di kolom chat.
2 minutes left. Woi, sudah ada jawaban yang muncul lengkap. Mantap. Nggak apa-apa, dapatnya ya. Wih, mantap nih. 1 minute left. Ten seconds. 5. Oke. Oke, time's up. Wah, udah banyak tadi ya yang jawab ya. Oke, good. Mari kita periksa gimana jawaban Mister. Ya, silakan periksa dengan jawaban kalian. Tadi Mister lihat beberapa ada yang dapat ya nomor 6 ya. Mister nggak dapat nomor 6. Nanti mungkin bisa dijelaskan ya nomor 6 ada yang dapat tadi gimana cara jawabnya. Silakan dicek dulu 5, 7, 8, 9. Di antara 5, 7, 8, 9 ini apakah ada yang ingin dibahas? Silakan. Kalau nomor 6 nanti ini ya setelah nomor 5, 7, 8, 9 ya. Tadi ada beberapa kok yang bisa jawab nomor 6. Mungkin bisa di-share. Yang nomor 5, 7, 8, 9 dulu. Ada yang mau dibahas? Oke. 5, 9, 8. Semuanya Sir kecuali nomor 7. Oke. Baik, baik. Baik. Nomor 5 dulu aja ya, nomor 5 dulu. Iya, nomor 5 dulu. Perhatikan segitiga sama sisi berikut. Sama sisi. Wah, berarti karakteristiknya apa nih kalau sama sisi? Apanya yang sama? Segitiga sama sisi. Apanya yang sama ya? Oh, ada yang jawab sudut. Mantap.
sama sisi ya, berarti yang sama adalah yang pertama sisinya. Ternyata sudutnya sama juga, karena sudutnya ada 3, sisinya ada 3. Kita misalkan ya, ini segitiga P, Q, R. Kalau sudut-sudutnya sama, berarti sudut total di P akan sama dengan sudut total di Q akan sama dengan sudut total di R, gitu ya. Kalau di P kan 3X nih, 3X. Kalau di Q sama di R belum tahu nih kita. Maka dari itu kita lihat di bagian sini nih. Nah, garis lurus. Di sini ada Y. Berarti sisanya adalah, berarti sudut yang warna merah ini berapa nih nanti? 100. 180 kurang Y. Ya benar. Nah sekarang kalau ini 180 kurang Y. Berarti yang sudut yang hijau, yang di Q ini berapa nih? Oh iya. Iya benar. Good job guys, good job. Yang Q kan segitiga sama sisi ya. Total segitiga kan 180. Kalau dibagi 3, exactly 60 ya, good job. 60 nih di Q nih. Sekarang kalau di Q-nya 60, ya kan? Terus di P-nya 3X, maka 3X akan sama dengan 60, X-nya akan 20. Iya benar. Nah, X-nya ketemu nih 20. Sekarang kita tinjau segitiga P, Q, apa nih namanya? PQS ya. PQS berarti kan kalau dijumlah X tambah 180 min Y tambah 60 akan sama dengan 180. Ini kan ya. X-nya tadi 20 nih, sudah 20 plus 180 min Y plus 60 sama dengan 180. 180-nya nanti hilang, seret-seret, maka Y-nya akan ketemu. Nah, dari sini Y-nya akan ketemu 80. Sehingga Y min X adalah 80 kurangi 60. 60. Y min X 80 kurangi 20, jawabannya 60. Great. Question. Nomor 5, question. Is it clear enough? Ingat ya, segitiga sama sisi. Berarti sisinya sama, sudut-sudutnya sama. Kalau sudut-sudutnya sama, berarti ya tinggal dibagi 3 aja 160-nya. Good. Nomor 6 nanti belakangan ya. Nomor 7 skip, udah bisa. Good job. Nomor 8. Sudut-sudut segitiga pada gambar di bawah ini berada di pusat lingkaran-lingkaran. Pusat lingkaran-lingkaran. Berarti ini pusat ya, pusat lingkaran ya. Oke, ini pusat lingkaran. Ini pusat lingkaran, ini pusat lingkaran. Oke. Yang diameternya sama. Oke. Jika keliling segitiga sama dengan 12, nah ini keliling segitiga nih. Keliling setiap lingkaran adalah, oke, mencari keliling setiap lingkaran. Sekarang kira-kira ini adalah bangun segitiga apa jenisnya? Nomor 8. Sama sisi, exactly. Kalau sama sisi, iya kan ya, simetris ya ini ya. Ini sama nih dari pusat ke pusat ke pusat, ukuran segitiganya, ukuran segitiga, ukuran lingkarannya sama, berarti sama sisi. Berarti kalau kelilingnya 12, panjang sisi-sisinya berapa? Ah, benar. Iya, tinggal 12 dibagi 3 kan. Ini 4, ini 4. Padahal dari pusat ke tepi lingkaran ini adalah jari-jari. Pusat tepi lingkaran jari-jari nih. R-nya berapa R-nya berarti?
2, R-nya 2, benar. Sekarang ditanya keliling setiap lingkaran. Kalau diketahui R, gimana cara mencari keliling lingkaran? 2 pi R, ya sudah, tinggal masukin aja R-nya berapa? 2, ya. 4 pi ya. Setiap lingkaran yang ditanya ya, kalau total, kalau ke semua lingkaran tinggal ditambah-tambah aja. 4 pi. Question. Kok itu bisa menentukan segitiga sama sisi, Sir? Oke. Coba kita lihat. Sudut-sudut segitiganya ada di pusat. Ukuran lingkaran sama gitu ya. Jadi dari pusat ke pusat yang lain, pusat ke pusat yang lain, pusat ke pusat yang lain, sama panjangnya. Nah, kalau panjang sisi-sisinya sama, ya segitiga sama sisi. Gitu ya. Oke, sekarang nomor 9. Jika rusuk kubus kecil adalah 1 cm, maka luas permukaan ya tinggal ditambah-tambahkan aja ya. Luas persegi, ini kan kubus berarti sisi-sisinya persegi. 1 kali 1. 1 kali 1, 1 ya, berarti di sini hitung aja berapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau mau manualnya ya, 9. Terus yang di paling belakang berarti 9 juga, ya kan? 9 tambah 9. Kemudian yang di sisi ini 9 juga. Tambah 9. Sana 9, sono 9. Terus samping kirinya sini 9 juga berarti kan? 9. Nah, berarti yang belum mana nih? Atas sudah, kanan sudah, kiri sudah, belakang sudah. Depan sama bawah yang belum ya. Nah, kalau depan nih kita hitung aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Tapi ada yang di sebelah sini nih. 8, 9, 10, 11. Nah, 11. Tambah yang bawah. Yang bawah ada 8 juga ya. 8 tapi tambah 1 nih yang nanti di sini. Yang sebelah atas itu, 9. So, kalau ini ditambah-tambah hasilnya adalah 58. Oke. 58 apa 56? Coba cek lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 45, 45 tambah 11. 45 tambah 11. Oh, 56. 56, sorry aku yang salah. Mister yang salah, Mister yang salah. Oh, ini Mister yang salah nih kalau ini nih. Wah, thank you, thank you, thank you. Jawabannya yang B, jawabannya 56, 56, 56. Ya, 56 benar. Jawabannya 56 ya. Mister salah berarti nomor 9. Thank you. Untung dibahas. Nomor 6. Nah, tadi ada nih. Mister nggak nemu nih nomor 6 nih. Cuman kalau Mister pakai asumsi sendiri bisa nemu jawabannya. Coba ini yang nomor 6 berhasil menemukan jawabannya itu adalah, kita lihat ya. Dinda Dara. Dinda Dara bisa aktifkan mikrofonnya, Din. Jangan percaya jawaban saya, Sir. Saya aja Capcipcu. Oh, Capcipcu. Siapa lagi nih? Ada siapa lagi? Oh, ada ini. Ferdi.
Halo, Fer. Fer? Fer, aktifkan mikrofon, Fer. Oh, sembarangan juga. Oke, siapa lagi nih yang jawab nih? Atau ada nggak tadi yang jawab nomor 6 tapi punya cara? Anis? Anis? Fatimah? Atau Alfa? Ini pada jawab ini nomor 6. Oh, asumsi sendiri. Anis ya. Gimana Anis? Coba Anis. Bisa dijelaskan asumsi tambahannya apa? Halo Nis? Iya, salah nggak apa-apa lah, Sir. Nggak apa-apa. Mister aja nggak dapat kok. Namanya juga Ya, gimana asumsi tambahannya Nis? itu kan jadinya dua persegi itu dulu. Jadi saya ngitung luas dua perseginya dulu. Ini ya berarti ya. Yang satu 12 kali 4, yang satu 8 kali 4. Yang Gitu. mana Nis? Yang di atas tuh ya dipotong dua gitu nah. Gini ya? Iya. Oke, yang sini 32. Ya. Yang atas? 48. 48. Oke. Baru saya ngitung segitiganya, tapi saya asumsikan tingginya tuh 4, terus luas alasnya 8, karena saya lihat-lihat itu sama aja panjangnya. Oh, ini ya alasnya ya. Ini ke sini ya. Iya. Oh, berarti dianggapnya yang ini 4. Yang ininya dianggapnya pas di tengah gitu ya berarti ya. Iya. Oke, 44. Berarti ketemunya berapa Nis? 64. 64. Ya. Tahu. Thank you Nis. Bisa nih. Kalau asumsinya ini pas di tengah-tengah, ini kan 8 nih. Kemudian di sisi segitiga yang putih ini pas di tengah-tengah sini akan dapatnya emang 64. Thank you ya Nis ya. Bisa. Nyap. Oh ini ada ide lain nih dari Cantika. Sir, punya saya kedua luas persegi panjang ditambah, terus dikurang luas segitiga, tapi saya nggak dapat. Kalau Cantika dapatnya berapa Cantika? Bener sih, dari caranya sih bener. Luas kedua persegi ini totalnya, persegi panjang ya, ditambah, itu dikurangi yang segitiga yang putih ini. Itu emang logikanya gitu. Nah, mungkin permasalahannya adalah gimana cara ngitung segitiga yang putih ini gitu ya. Ya sudah, ini mirip-mirip aja. Selalu luas alas kali tinggi. Setengah luas alas kali tinggi. Kan tadi diasumsikan alasnya 8 ya. Ya udah berarti setengah kali 8 kali tingginya berapa nih? Nah, tinggi itu ya setinggi segitiganya. Di sini juga boleh nih. Dari alas ke yang paling puncak. Jadi warna, kasih warna ini ya. Merah. Nah, dari sini ke puncaknya kan sebelah sana ya. Nah, sini. Tapi lurus, bukan miring. Nah, ini panjangnya berapa? 4 ya. Karena ada yang di sini 4, ini 8. Maka ini juga 4. Tingginya 4. Ya sudah, ini jadinya 32 bagi 2, 16. Nah, kalau dijumlahkan 48 tambah 32 kurangi 16, hasilnya 64. Gitu. Udah ya?
Oke, mari kita lihat sudah pukul berapa nih? Masih bisa nih, satu set lagi ya. Silakan. 10 minutes. Lumayan lah dapat 13 soal ya hari ini ya. Silakan dikerjakan. Ada 4 soal. Ten minutes. Six minutes left.
4 minutes left. Three minutes left. Oke, udah ada yang menjawab banyak nih, siap. Oke. One and a half minutes. Thirty seconds. Oke, thank you yang sudah berusaha untuk menjawab ya. 10 detik lagi waktunya. Oke, time is up.
Baik. Ini adalah jawaban Mister. Silakan dicek dengan jawaban kalian. Apakah ada yang beda atau ada nomor yang sulit bagi kalian? Nomor mana saja yang mau kita bahas? Silakan. Silakan dicek jawabannya nomor berapa aja yang mau dibahas. Oke, banyak yang request nomor 12. Tapi mari kita lihat apakah ada nomor yang lain. Semuanya, Sir. Oh, oke, semuanya ya. Baik. Baik, baik. Baik, kita mulai dulu ya, yang nomor 12 ya. Nomor 12 ini aturan sudut. Aturan sudut yang tadi di slide awal. Yang Mister ini tunjukkan. Mari kita lihat ya, pakai annotate aja nih. Yang garis lurus, mana garis lurus. Nah, ada yang tipenya bertolak belakang, berseberangan, saling sejajar. Itu sudutnya sama-sama semua. Nah, sekarang ini kan kita nyari X nih. Kurang ke bawah. Ini kalau Mister tarik garis lurus yang sejajar dengan PQ dan RS kayak gini ya hasilnya. Sudut ini. Mister lihat dulu sini ya. Yang RS-nya Mister perpanjang. Set. Nah, ini namanya garis bantuan. Tujuan kita adalah mencari X. Oke, mencari X ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan sifat-sifat yang tadi. Bertolak belakang, saling sejajar, garis lurus, saling berseberangan. Nah, kita lihat nih sekarang nih. Yang bagian titik R. Kan garis lurus nih. Sudut ini bisa dihitung ya. Nah, berapa? Silakan. Oke, 47 ya. Baik, 47. Berarti di sini 47 derajat. Karena garis lurus totalnya 180 ya kan. Kalau ini udah 133 berarti sisanya 47. Nah, ini yang sudut merah ini 47 sama sudut merah yang ini, selama garisnya ini sejajar, ini namanya adalah berseberangan. Nah, ya, berseberangan. Nah, ini kan berseberangan kan. Sudut-sudut yang berseberangan tuh nilainya sama, berarti yang merah ini 47 juga. Nah, X kan berarti yang merah tambah yang biru, ya nggak? Yang biru ini berapa nih kira-kira nih sudutnya nih? Ya, udah ada yang jawab. Yang biru, yang biru. 153 dari mana ya ini ya? Ini yang biru tuh ini. Ini. Oke, 27 ya, baik. Nah, berarti X-nya berapa X-nya? Iya benar, 27 kenapa? Karena berseberangan dengan 27. Ya, benar ya? Jadi
Ini tuh namanya saling berseberangan. Kalau yang ini namanya saling sejajar. Ini seberang. Ini sejajar. Kalau ini bertolak belakang nih namanya. Nah, sudutnya sama. Good, berarti total 74. Yes, nomor 12. Any question? Is it clear enough? Clear ya? Baik. Sekarang nomor 13 nih. Ini emang agak jeli ya harusnya ya matanya ya. Nggak ada rumus nih kalau kayak gini nih. Soal-soal kayak gini nih. Nah, yang jelas caranya adalah karena ini banyak sekali garis-garisnya, kumpulan dari persegi panjang yang membentuk suatu bangun. Ditanya nih, banyak kemungkinan persegi panjangnya ada berapa? Caranya adalah dimisalkan dulu, ini satu persegi panjang. Kalau misal satu persegi panjang, ada berapa banyak nih? Satu itu maksudnya segini ya. Nah, segini ini satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Ya kan? Sekarang 2 persegi panjang. 2 itu bisa kayak gini nih, 2. Atau bisa kayak gini. Ini 2 juga. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 ya. Oke, 5. Bisa nggak pakai 3 persegi panjang? Sir, kalau ke bawah itu bukan persegi aja lah, Sir. Oke, terkait persegi dan persegi panjang, ketika kita tidak tahu ukurannya sama atau enggak, kita anggapnya persegi panjang. Ya, gitu ya. Jadi kan kita nggak tahu nih, nggak ada ukurannya nih, dan nggak ada tandanya juga apakah dia sama ukurannya. Jadi dihitungnya tetap persegi panjang ya. Kecuali diketahui, oh ini panjangnya jadi sama nih, itu namanya persegi. Oke, clear ya gitu ya. Mungkin tadi kalian bingungnya di situ ya. Berarti kalau 3 persegi panjang bisa nggak ya? Kalau gini nggak bisa ya. Ini, nah kayak gini nggak bisa, nggak boleh nih. Yang boleh adalah, oh ini yang ini berarti. 1, 2, 3, benar. Cuma ada satu. Ada satu ya. Ini pakai 3 persegi panjang. Nemu satu lagi 3 persegi panjang. Sekarang kalau 4 persegi panjang. 4 persegi panjang berarti, oh ini bisa nih jelas. 4 persegi panjang. Terus habis itu, oh ini ada lagi nih. Berarti ada 2 ya. Nah, silakan dijumlahkan. Berarti jawabannya adalah 6 tambah 5, 11. 11 tambah 1, 12. 12 tambah 2, 14. Yeay, dapat. Question. Jadi kalau ada yang garis-garis terpisah gitu, kalian ini aja. Cek aja, oh kalau misal satu persatu nih berapa jumlahnya. Oh kalau misal 2 digabung jadi 1, oh, berapa jumlahnya. Kalau 3, berapa jumlahnya. Gitu ya. Question number 13. Nggak ada? Is that clear enough? Ya, emang nggak ada rumusnya sih yang ini ya. Oke, next ya. Nomor 10. Yang terakhir ya udah bahas semua aja ya.
Nah, nomor 10 ini tergantung orangnya melihatnya seperti apa ya, bebas. Mau dihitung dulu satu persatu bebas juga. Kalau Mister entah kenapa sekali lihat, karena mungkin sudah terbiasa ya, sekali lihat Mister tuh otomatis akan membagi persegi ini menjadi 4 persegi. Ini sini 4 persegi ini ya. Jadi kalau 4 persegi ini dihitungnya 1, maka segitiganya dihitungnya setengah, ya kan? Ini ada setengah, 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 1. Berarti yang diarsir nilainya adalah setengah, 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 1 ditambah jadi 3,5. 2,5, sorry. Setengah, setengah, 1, 1, 2, 2,5. 2,5 nih yang diarsir nih, 2,5. Berarti kalau yang nggak diarsir, kalau total, ini kan yang ditanya luas daerah yang berwarna gelap yang diarsir terhadap luas total ya. Totalnya berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 ya sudah. 2,5 per 4. Nggak ada, kaliin 5 per 8. Nggak ada juga, naikin lagi. 10 per 16. Oh, gitu. Tapi kalau mau dihitung dulu, boleh dimisalkan panjangnya 2 atau 1. Dihitung dulu itu bangun trapesium gitu ya. Boleh, boleh. Boleh kok. Gitu, nomor 10. Question number 10. Clear? Nomor 10. Baik. Sekarang, the last. 11. Jika luas daerah persegi yang tidak berwarna, nah ini kan persegi totalnya nih ya, itu sekian. Berarti bentuk luas persegi yang tidak berwarna ini bentuknya bangun apa nih? Lingkaran, benar. Lingkaran. Padahal persegi ini memiliki sisi yang panjangnya adalah 2R ya kan? 2 kali R, R tambah R. Berarti kita untuk mencari luas daerah yang berwarna gelap, itu tinggal luas total dikurangi luas tak berwarna. Untuk mencari luas total kita perlu panjang sisi-sisinya, ya kan? Bisa dihitung lewat nih luasnya yang tak berwarna itu lingkaran itu 2pi. Padahal luas lingkaran 2L itu pi R kuadrat, ya kan? L-nya 2pi. Coret-coret. R-nya adalah akar 2 ternyata. Nah, berarti panjang sisinya di sini adalah akar 2 tambah akar 2. 2 akar 2. Sini aja deh. Ini sini juga sama 2 akar 2. Nah, luas totalnya berarti 2 akar 2 dikali 2 akar 2. Berapa tuh? 2 akar 2 kali 2 akar 2. 2 kali 2, 4 akar 2 kali akar 2, 2. Berarti 4 kali 2, 8 ya benar. Ya sudah, berarti tinggal 8 dikurangi luas tak berwarna 2pi ini. Teng teng. Oke, selesai sudah pembahasan kita. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup sesi kita hari ini? Kalau tidak ada, let's have some reflection. Tuliskan di kolom chat.
Dari soal-soal geometri ini, menurut kalian bagian mana? Tipe soal apa yang paling mudah? Tipe soal apa yang paling sulit? Silakan. Kolom chat ya. Oke, ada yang kesulitan di sudut-sudut. Baik. Others? Yang nggak pakai ngitung mudah. Oh, oke, good. Oke, silakan dituliskan ya. Bagian mana yang paling sulit, mana paling mudah. Ketika kalian sadar, oh menurut kalian itu sulit, itu mudah. Ketika nanti tes, ya udah kalian handle dulu tuh yang mudah-mudah. Biar cepat ngerjainnya, masih sisa waktu bisa di tag sama yang susah. Tuh. Yang susah bisa di handle belakang. Oke, yang sudut ya, yang susah ya. Ya. Oke, saya kira cukup sekian pertemuan kita hari ini. Let's close our class today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Mister, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Assalamualaikum. Terima kasih, Sir. Thank you, Sir.